Selamat pagi semua. Yuk kita berdoa dulu sebelum ibadah eksis. Let's pray. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, kita mau nanti ya Tuhan. Shalom Goisis, Happy Sunday. Apa kabar teman-teman semua? Aku percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga bersuka cita ya, dan semangat untuk memulai ibadah eksis hari ini. Nah, aku mau ajak teman-teman semua yang masih duduk di bangkunya, sama-sama kita berdiri supaya lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Jangan lupa siapkan hati dan juga tersenyum saat memuji nama Tuhan. Oke? Jangan lupa tepuk tangan ya. Semuanya. Nah, teman-teman eksis, sebelum kita lanjut untuk memuji nama Tuhan, aku mau tanya dulu nih, satu nama yang akan bawa kita dalam kemenangan itu kira-kira nama apa ya? Teman-teman tahu nggak? Wah, ternyata semuanya tahu, semuanya pinter ya. Satu nama itu yang akan membawa kita dalam kemenangan pada saat kita melawan iblis adalah Tuhan Yesus. Teman-teman keren semua, tahu semua, benar semua jawabannya. Nah, sama-sama kita mau imani kalau Tuhan Yesus yang akan bantu kita untuk mengalahkan iblis. Kita mau nyanyi dalam nama Yesus. Jangan lupa siapin jempolnya, oke? Mulai ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada apa? Ada kemenangan, benar semuanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Hore! Teman-teman semua percaya kalau Tuhan Yesus yang akan membawa kita dalam kemenangan. Oke.
Oke, teman-teman, tadi kita udah muji nama Tuhan, semuanya bangkit berdiri, semuanya semangat. Aku mau ngajak teman-teman untuk masuk dalam hadirat Tuhan sebelum kita mau mendengar firman Tuhan. Sama-sama teman-teman yang masih berdiri boleh duduk lagi, boleh istirahat dulu kakinya ya. Nah, sama-sama kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk siap terima firman Tuhan. Kita mau menyembah dulu dengan satu pujian, kemenangan terjadi di sini. Teman-teman, sama-sama kita mau mengimani, kita nyanyi bersama ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemenangan yang sudah kami terima yang berasal daripadamu. Terima kasih untuk anak-anak yang mau menyembah dan menyediakan waktunya untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami berdoa sama-sama supaya firman Tuhan yang nanti akan disampaikan bisa masuk ke dalam pikiran dan hati setiap anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan, biar menjadi pelajaran baru untuk setiap mereka lebih lagi Tuhan Yesus, untuk percaya, untuk selalu berpegang teguh sama Tuhan dan percaya kalau setiap hambatan, setiap tantangan, setiap masalah anak-anak-Mu bisa melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan memulai untuk mendengar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama teman-teman Eksis katakan amin. Yeay, selamat mendengar firman Tuhan. Kalian tahu siapa aku?
Benar, aku singa. Kalian tahu aku suka makan apa? Aku sangat suka makan daging. Kalau daging manusia, bagaimana rasanya ya? Ada loh ceritanya. Sepertinya aku bisa deh makan daging manusia. Yuk kita dengar. Daniel adalah seorang Israel. Ia bekerja untuk Raja Babel. Raja sangat menyukai Daniel. Daniel menjadi salah satu penasihat utamanya. Para penasihat raja lainnya marah dan iri. Mereka membuat rencana buruk. Mereka tahu Daniel selalu berdoa 3 kali sehari kepada Allah. Maka mereka berkata kepada raja, "Kita buat peraturan baru. Tidak ada yang boleh berdoa kepada siapapun selain kepada raja." Raja setuju dan membuat peraturan baru itu. Namun, Daniel tetap berdoa kepada Allah. Daniel tahu ia sedang diawasi, tetapi ia tidak takut. Menyembah Allah lebih penting daripada mengikuti peraturan raja. Daniel berlutut dan berdoa setiap hari. Para penasihat yang jahat mengadukan Daniel kepada raja. Raja sangat sedih. Ia sangat menyukai Daniel, tetapi ia juga tidak dapat membatalkan peraturan. Maka raja memerintahkan prajurit menangkap Daniel. Daniel ditangkap dan dihukum. Ia dilempar ke dalam gua berisi singa-singa lapar. Sepanjang malam itu, raja tidak dapat tidur. Ia tidak makan dan minum sedikit pun. Ia hanya memikirkan Daniel yang malang dan singa-singa yang kelaparan. Pagi-pagi benar, raja bergegas ke gua singa. "Daniel, Daniel, apakah kau masih hidup?" Ia berteriak. "Iya," sahut Daniel. "Allah mengirim seorang malaikat sehingga singa-singa itu tidak menerkamku." Raja sangat gembira. Ia memerintahkan agar Daniel dikeluarkan dari gua singa. Kemudian ia mengirimkan pesan sehingga semua orang tahu bahwa Allah telah menyelamatkan Daniel dari singa-singa. Oh, jadi aku tidak bisa makan daging manusia. Karena malaikat Tuhan menjaga Daniel. Hai adik-adik. Wah, kakak senang sekali melihat adik-adik semua mendengarkan ceritanya dengan baik. Tadi singa-singanya akhirnya makan Daniel tidak? Wah, enggak ya. Karena ada malaikat Tuhan yang menjaga Daniel sehingga singa-singanya tidak jadi makan. Padahal singa-singanya sangat lapar. Nah, kalian tahu Daniel itu adalah orang yang sangat taat dan bertanggung jawab dengan perkataannya. Waktu Daniel bilang dia tidak akan menyembah raja, dia hanya menyembah Tuhan, dia melakukannya. Dia tetap berdoa, dia tetap menyembah Tuhan, dan dia tidak mau menyembah raja. Nah, begitu juga dengan kita. Kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu apa sih? Bertanggung jawab itu melakukan tugas dengan segenap hati kita. Melakukan tugas dengan segenap hati kita. Kalau papa mama bilang sesuatu, kakak bilang sesuatu, atau ibu guru bilang sesuatu, harus dilakukan dengan segenap hati kita. Sama seperti Daniel. Tapi kalau tugasnya susah kak, tapi kalau aku gak bisa, tenang aja. Seperti Daniel, ketika dia dimasukkan ke kandang singa, Tuhan mengirimkan malaikatnya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau melakukannya dengan baik, dengan segenap hati, pasti Tuhan akan bantu kita. Siapa yang mau menjadi anak-anak yang bertanggung jawab? Wah, kakak senang sekali melihat tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih. Sekarang kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kata-kata kakak. Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk cerita hari ini, ajar kami untuk menjadi anak yang bertanggung jawab, seperti Daniel. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum kita
sudahi ibadah hari ini, kita ucapkan yuk ayat hafalan kita. Ayatnya ada di Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Satu kali lagi ya. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah, God bless you.